Dua Denisati dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 2 kelas A1 NIM 19101050110. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Karena di rumah saya hanya memiliki boneka ini, maka saya akan menggunakan ini dan dianggap dalam keadaan normal. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Hayu yang bertugas pada shift malam ini. Apakah benar ini dengan bayi Ibu Sri? Oh iya, benar ya Bu ya. Baik, kalau boleh tahu tanggal lahir bayinya berapa Bu? 20 Mei 2020. Oh iya, baik. Sesuai dengan rekam medisnya ya Bu. Baik. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan bayi Ibu apakah normal atau tidak. Dan apabila nanti saat pemeriksaan ditemukan adanya tanda atau gejala masalah, dapat ditangani sedini mungkin. Begitu Bu, bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu? Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu sebelum saya mulai pemeriksaan? Tidak ada ya Bu ya? Baik, kalau begitu saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Menyiapkan alat-alat yang digunakan yaitu timbangan bayi, pengukur panjang badan bayi, stetoskop, termometer, metlin, lila, handscoon, buku catatan, dan alat tulis. Selanjutnya, mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, mengenakan handscoon. Bu, alat-alatnya sudah saya siapkan. Saya mulai pemeriksaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menilai keadaan umum bayi. Keadaan umum bayi baik. Selanjutnya menilai tanda-tanda vital bayi meliputi suhu, pernafasan, dan nadi. Yang pertama suhu. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ini suhunya normal ya Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pernafasan. Menghitung pernafasan bayi bisa menggunakan manual dengan cara meletakkan tangan pada perut bayi dan dihitung pernafasannya selama 1 menit. Pernafasan pada bayi normalnya 30-60 kali per menit. Ini normal ya Bu, pernafasannya 45 kali per menit. Selanjutnya, menilai apakah ada retraksi dinding dada atau tidak, meliputi wheezing dan stridor. Yang pertama wheezing. Bisa dicek dengan cara menggunakan stetoskop. Diletakkan pada dada bayi, apakah ada bunyi grog-grog atau tidak? Oh, tidak ada bunyi grog-grog, tidak ada wheezing. Selanjutnya dilihat apakah ada stridor atau nafas berat pada bayi. Tidak ada nafas berat pada bayi. Selanjutnya dilihat apakah ada cekungan pada sternum pada saat bayi bernafas. Tidak ada cekungan pada sternum pada saat bayi bernafas. Selanjutnya dilihat apakah ada pernafasan cuping hidung pada saat bayi bernafas. Tidak ada pernafasan cuping hidung pada saat bayi bernafas. Pernafasan bayi normal. Selanjutnya yaitu nadi. Menghitung nadi dengan cara manual, yaitu menggunakan 2 jari yang diletakkan pada pergelangan tangan bayi dan dicari arteri radialisnya. Dihitung selama 1 menit. Normalnya nadi bayi yaitu 120 sampai 140 kali per menit. Ini normal ya Bu ya, nadinya 120 kali per menit. Selanjutnya menimbang bayi. Untuk mengetahui berat badan bayi,
Berat badan bayi normalnya adalah 2.500 gram sampai 4.000 gram. Ini beratnya normal, Bu, 3.200 gram. Selanjutnya yaitu mengukur panjang badan bayi menggunakan penggaris panjang badan. Biasanya kaki bayi menekuk, jadi harus diluruskan terlebih dahulu. Normalnya panjang badan bayi adalah di atas 46 cm. Ini normal ya, Bu, ya, panjangnya 49 cm. Jika bayi di bawah 46 cm panjang badannya, maka ada kemungkinan stunting pendek. Selanjutnya yaitu mengukur lingkar kepala pada bayi. Mengukur lingkar kepala pada bayi menggunakan Matlin. Yang pertama meliputi circumferentia fronto-occipitalis, yaitu dari ke belakang. Normalnya ukuran dari circumferentia fronto-occipitalis adalah 34 cm. Ini normal ya, Bu, ya, 34 cm. Selanjutnya yaitu mengukur circumferentia mento-occipitalis, yaitu dari ke normalnya ukuran dari circumferentia mento-occipitalis adalah 35 cm. Ini normal ya, Bu, ya, 35 cm. Selanjutnya mengukur lingkar circumferentia suboccipito-bregmatica, yaitu dari ke belakang. Normalnya ukuran dari circumferentia suboccipito-bregmatica adalah 32 cm. Ini normal, Bu, 32 cm. Selanjutnya yaitu mengukur circumferentia submento-bregmatica, yaitu dari bawah dagu sampai ke. Normalnya ukuran dari circumferentia submento-bregmatica adalah 32 cm. Ini normal ya, Bu, ya, 32 cm. Selanjutnya ukuran lingkar kepala bayi normal semua. Selanjutnya mengukur lila pada bayi. Lila pada bayi normalnya adalah di atas 9,5 cm. Bisa diukur menggunakan lila atau bisa diukur menggunakan Matlin, sama saja. Ini normal ya, Bu, ya, lilanya 11 cm. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Yang pertama meliputi apakah kepala bayi simetris atau tidak. Kepala bayi simetris. Selanjutnya apakah ukuran kepala bayi normal atau tidak. Ukuran kepala bayi normal, yaitu mesosepal. Selanjutnya meraba apakah ada sepal hematom pada kepala bayi. Tidak ada sepal hematom pada kepala bayi. Selanjutnya meraba apakah ada kaput seksidenum atau tidak pada kepala bayi. Tidak ada kaput seksidenum pada kepala bayi. Selanjutnya meraba ubun-ubun bayi, apakah datar atau cembung atau cekung. Normalnya ubun-ubun pada bayi adalah datar. Ini normal ya, Bu, ya, ubun-ubunnya datar. Selanjutnya melihat apakah molasenya menempel atau tidak menempel. Molasenya tidak menempel. Normal. Selanjutnya melihat apakah ubun-ubunnya tertutup atau belum tertutup. Dan diraba juga. Ubun-ubunnya belum tertutup. Normalnya ubun-ubun akan menutup pada usia bayi 9 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya pemeriksaan pada telinga bayi. Apakah telinga bayi simetris atau tidak? Telinga bayi simetris. Apakah ada 2 lubang telinga pada telinga bayi atau tidak?
terdapat 2 lubang telinga pada telinga bayi. Selanjutnya dicek refleks moro atau refleks pendengarannya, bisa dengan menepuk atau kalau bayi kaget berarti refleks moro positif. Refleks moronya positif. Selanjutnya pemeriksaan pada mata bayi. Dilihat apakah mata bayi simetris atau tidak. Mata bayi simetris. Dilihat apakah jarak kedua mata bayi normal ya, atau tidak. Jarak antara kedua mata bayi normal, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Selanjutnya dilihat pada sklera bayi apakah warnanya putih atau tidak. Normalnya sklera bayi berwarna putih, sklera mata berwarna putih. Sklera mata berwarna putih. Selanjutnya dilihat apakah konjungtiva pada mata merah muda atau tidak. Normalnya konjungtiva yaitu berwarna merah muda. Ini normal, konjungtivanya merah muda. Selanjutnya dicek refleks eye blinknya, yaitu refleks berkedip. Refleks eye blink positif. Selanjutnya dicek refleks burningnya. Refleks burning positif. Selanjutnya dicek refleks pupilarinya. Refleks pupilari positif. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung. Apakah hidung simetris atau tidak? Hidung bayi simetris. Selanjutnya dilihat dan diraba apakah sektum hidung utuh atau tidak. Sektum hidung utuh. Selanjutnya dilihat apakah terdapat 2 lubang hidung atau tidak. Terdapat 2 lubang hidung. Selanjutnya diamati apakah pernafasan berupa pernafasan hidung atau pernafasan mulut. Normalnya yaitu pernafasan hidung dan tidak ada pernafasan cuping hidung. Ini normal, bayinya bernafas menggunakan hidung dan tidak ada pernafasan cuping hidung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada mulut. Yang pertama meliputi mengamati warna bibir apakah pucat atau kebiruan atau normal. Warna bibir normal, tidak pucat, tidak kebiruan. Selanjutnya mengamati apakah bibir utuh atau tidak. Bibirnya utuh, tidak ada labioskisis. Selanjutnya meraba langit-langit mulut bayi, apakah utuh atau tidak langit-langit mulutnya. Langit-langit mulut bayi utuh, tidak ada labiopalatoschisis. Selanjutnya melihat apakah ada infeksi kista pada mukosa mulut atau tidak. Tidak ada infeksi kista pada mukosa mulut. Selanjutnya dilihat apakah ada bercak mukosa pada mulut atau tidak. Tidak ada bercak mukosa pada mulut. Selanjutnya dilihat pigmentasi dari gusi bayi. Pigmentasi dari gusi bayi merah muda normal. Selanjutnya dicek refleks routingnya, yaitu dengan meletakkan telunjuk pada ujung bibir bayi, apakah bayi mencari atau tidak. Oh, bayi ini mencari, jadi refleks routingnya positif. Selanjutnya dicek refleks suckingnya, yaitu refleks menghisap dengan memasukkan jari kelingking pada mulut bayi. Apakah bayi menghisap atau tidak? Oh, ini bayinya menghisap, jadi refleks suckingnya positif. Selanjutnya mengecek refleks swallowing, yaitu refleks menelan. Bisa dengan cara mengetahuinya, yaitu apakah bayi sudah dapat minum ASI atau belum. Ini bayi sudah dapat minum ASI, refleks swallowing positif. Selanjutnya pemeriksaan pada leher bayi meliputi yang pertama, apakah ada pembengkakan pada kelenjar limfa. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfa. Selanjutnya apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Selanjutnya diraba apakah ada denyutan vena jugularis.
tidak ada denyutan vena jugularis dan tidak ada pembengkakan pada vena jugularis. Selanjutnya dicek refleks rutinnya. Refleks rutin positif. Selanjutnya dicek refleks tonic neck-nya dengan cara menarik tangan bayi, apakah bayi mengikuti atau tidak. Bayi mengikuti, refleks tonic neck-nya positif. Selanjutnya pemeriksaan pada dada bayi. Dilihat apakah dada bayi simetris atau tidak. Dada bayi simetris. Selanjutnya dilihat apakah terdapat 2 puting susu pada bayi atau tidak. Terdapat 2 puting susu pada dada bayi. Selanjutnya mengukur lingkar dada bayi. Normalnya lingkar dada bayi yaitu 1-2 cm di bawah ukuran circumferentia fronto-occipitalis. Jika circumferentia fronto-occipitalis normalnya 34 cm, maka ukuran lingkar dada bayi sekitar 33 atau 32 cm. Ini normal ya Bu ya, lingkar dada bayinya 33 cm. Selanjutnya memeriksa apakah ada retraksi dinding dada meliputi wheezing dan stridor. Mengecek wheezing dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan pada dada bayi. Tidak ada wheezing. Selanjutnya, apakah ada stridor pada saat bayi bernafas? Tidak ada stridor pada saat bayi bernafas. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik pada ekstremitas bayi, yaitu meliputi apakah gerakan bayi aktif atau tidak. Gerakan bayi aktif. Selanjutnya mengamati dan menghitung apakah jari-jari bayi lengkap atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari bayi lengkap, tidak mengidap polidaptili. Selanjutnya yaitu mengecek refleks palmar atau refleks menggenggam pada bayi. Refleks palmar pada bayi positif. Selanjutnya pemeriksaan pada abdomen. Meliputi apakah perut bayi buncit atau cekung, perut bayi cekung atau cembung atau normal. Perut bayi normalnya sedikit cembung. Ini normal, perutnya sedikit cembung. Selanjutnya diraba apakah perut bayi empuk atau tidak. Normalnya empuk. Selanjutnya dilihat apakah ada massa, diraba dan dilihat apakah ada massa atau benjolan pada perut bayi. Tidak ada massa atau benjolan pada perut bayi. Selanjutnya dilihat pada tali pusatnya apakah ada perdarahan tali pusat atau tidak. Tidak ada perdarahan pada tali pusat bayi, normal. Selanjutnya dilihat apakah tali pusat bayi masih basah atau sudah kering. Tali pusat bayi masih basah. Selanjutnya dilihat apakah ada bercak kemerahan di sekitar tali pusat bayi. Tidak ada bercak kemerahan pada tali pusat bayi, normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada genitalia. Jika bayi perempuan, maka diperiksa meliputi labia mayora, labia minora, dan lubang uretra, lubang vagina. Pada bayi, labia minora menjadi masih bergabung dengan labia mayora. Jadi, karena ini bayi perempuan, maka terdapat labia mayora. Labia minoranya masih menyatu dengan labia mayora. Selanjutnya, terdapat lubang uretra. Dapat dicek apakah berfungsi atau tidak ketika bayi sudah BAK. Selanjutnya, dilihat apakah ada lubang vagina atau tidak. Terdapat lubang vagina. Jika pada bayi laki-laki, dicek meliputi terdapat penis atau tidak,
normalnya terdapat penis, terdapat 2 skrotum, dan lubang uretra, lubang penisnya ada di ujung, tidak di pinggir, tidak di bawah. Berarti bayi itu tidak mengidap hipospadia. Selanjutnya, pemeriksaan pada tungkai. Dilihat apakah gerakan bayi aktif atau tidak. Gerakan bayi aktif. Selanjutnya, dicek jarinya apakah lengkap atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari bayi lengkap. Selanjutnya, dicek refleks Babinski, yaitu dengan meletakkan jari yang pada telapak kaki bayi. Refleks Babinski pada bayi positif. Selanjutnya, dicek refleks plantarnya, yaitu dengan meletakkan pada telapak kaki bayi. Refleks plantarnya positif. Selanjutnya, pemeriksaan pada punggung bayi, yaitu dicek apakah tulang punggung bayi itu datar atau tidak. Normalnya datar dan tidak ada spina bifida. Tidak ada spina bifida pada punggung bayi. Selanjutnya, dicek lubang anus pada bayi, apakah ada atau tidak. Terdapat lubang anus pada bayi. Untuk mengetahui apakah lubang anusnya berfungsi atau tidak, yaitu ketika bayi sudah BAB. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan pada kulit bayi. Dilihat apakah kulit bayi kebiruan atau kuning atau kemerahan. Normalnya kulit bayi kemerahan. Ini normal kulit bayi kemerahan. Selanjutnya, dilihat apakah ada bercak hitam dan tanda lahir pada kulit bayi. Tidak ada bercak hitam dan tanda lahir pada kulit bayi. Selanjutnya, dilihat apakah ada vernika seosa pada bayi atau tidak, yaitu lengket pada kulit bayi itu karena adanya lemak coklat pada bayi. Ada sedikit vernika seosa. Selanjutnya, dilihat apakah ada lanugo, yaitu rambut pada bayi. Tidak terdapat lanugo pada kulit bayi. Kondisi fisik bayi dalam keadaan normal. Alhamdulillah Bu, ini sudah saya lakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Semua dalam keadaan normal. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu? Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Merapikan alat. Mencuci tangan 6 langkah. Sebelumnya, handscoon telah dibuang pada tempat sampah infeksius. Selanjutnya, melakukan pendokumentasian. Sekian video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.